Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar program linear dua variabel. Misalkan diberikan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan program linear. Program linear merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah pengoptimalan, yaitu berupa memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan. Sebagai contoh permasalahan menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Pak Adi dari hasil penjualan kemeja di awal tadi. Permasalahan program linear dapat diselesaikan dengan membuat model matematika permasalahan dan fungsi tujuannya terlebih dahulu. Selanjutnya, menentukan penyelesaian model matematika dengan menggambar daerah penyelesaiannya. Setelah itu, menentukan nilai optimum fungsi tujuan. Bagaimana penjelasan dari langkah-langkah penyelesaian ini? Yang pertama adalah membuat model matematika dan fungsi tujuan. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut dinamakan dengan pembatas atau kendala. Perhatikan cara membuat model matematika permasalahan menentukan keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Adi pada awal tadi. Dalam membuat model matematika, kita menggunakan permisalan terlebih dahulu. Di sini permisalannya X adalah kemeja lengan pendek, kemudian Y adalah kemeja lengan panjang. Dari statement Pak Adi mampu menjual 145 kemeja, berarti dia maksimum penjualannya 145, tidak boleh lebih dari, sehingga modelnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 145. Kemudian statement berikutnya, paling sedikit 25 kemeja lengan pendek. Paling sedikit atau minimum berarti lebih besar sama dengan 25. X lebih besar sama dengan 25. Kemudian 30 kemeja lengan panjang. Ya, paling sedikit juga sama, Y lebih besar sama dengan 30. Inilah model matematika dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nilai fungsi tujuan bisa dituliskan f(x, y) sama dengan ax ditambah by, tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan ini bisa minimum atau maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Kita perhatikan kembali permasalahan tentang banyaknya kemeja lengan pendek dan lengan panjang yang harus dijual Pak Adi pada awal tadi. Tujuan dari permasalahan tersebut adalah memperoleh keuntungan maksimum. Dengan demikian, fungsi tujuannya adalah memaksimumkan f(x, y) sama dengan ax ditambah by, dengan A adalah keuntungan penjualan kemeja lengan pendek per potong dan B adalah keuntungan penjualan kemeja lengan panjang per potong. Jadi dari permasalahan tersebut bisa diperoleh fungsi tujuannya, yaitu memaksimumkan f(x, y) sama dengan 17.000 X ditambah 20.000 Y. Langkah selanjutnya yaitu menggambar daerah penyelesaian. Yang pertama, X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 145. Bisa diamati pada gambar. Jadi titik potongnya 0,145 dan 145,0. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti yang diarsir yang bagian bawah. Kemudian untuk persamaan X lebih besar sama dengan 25. Di sini X sama dengan 25, garisnya lebih besar sama dengan berarti sebelah kanan yang diarsir. Selanjutnya Y lebih besar sama dengan 30. Ini garis persamaan garis Y sama dengan 30, lebih besar berarti ke atas. Gambar ini kita gabungkan sehingga didapatkan daerah penyelesaian seperti berikut. Segitiga inilah merupakan daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Selanjutnya adalah menentukan nilai optimum fungsi tujuan.
Nilai optimum fungsi tujuan dapat ditentukan menggunakan dua metode, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Yang pertama dulu menggunakan metode garis selidik. Tadi kita punya fungsi tujuannya memaksimumkan fx, y 17.000x ditambah 20.000y dengan kendala berikut. Persamaan fungsi tujuannya seperti ini. Bisa kita sederhanakan penulisannya 17x ditambah 20y dalam ribuan. Persamaan garis selidiknya itu adalah 17x ditambah 20y sama dengan k anggota himpunan bilangan real. Perhatikan petunjuknya. Misalkan terdapat garis selidik AX ditambah BY sama dengan K. Untuk memudahkan kalian menggambarkan garis selidik tersebut, pilihlah nilai K sama dengan A dikalikan B. Sehingga persamaan garis selidik awal dari permasalahan tersebut yaitu F0 17x ditambah 20y sama dengan 340. Berikut ini cara menggambar garis selidik. Tadi 17x ditambah 20y. 17 berarti di sini ya. Disinilah F0-nya. Jadi misalkan saya di sini A, di sini B, di sini C. Kita buat garis yang sejajar ya, sejajar dari garis selidik ini. Kemudian dia menyentuh titik-titik dari daerah penyelesaiannya. Sehingga kita dapatkan garis yang sejajar dengan F0 yaitu F1, F2 dan F3. Nah, kemudian kita substitusikan ya titik yang menyentuh garis selidik ini yaitu titik A 25,30, B 115,30 dan C 25,120 ke persamaan fungsi tujuan fx, y sama dengan 17x ditambah 20y. Sehingga diperoleh persamaan F1x nya 17x ditambah 20y sama dengan 1025, F2y nya 17x ditambah 20y sama dengan 2555, dan F3 itu 17x ditambah 20y sama dengan 2825. Kemudian untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan fx, y sama dengan ax plus by nya, jika memaksimumkan fungsi tujuan maka dipilih nilai k terbesar. Kemudian jika meminimumkan fungsi tujuan maka dipilih nilai k terkecil. Nah, dari persamaan F1, F2 dan F3 diperoleh nilai K1 nya 1025, K2 nya 2555 dan K3 nya 2825. Nilai K terbesar adalah K3 sama dengan 2825, sehingga nilai maksimum fungsi tujuannya fx, y sama dengan 17x ditambah 20y dalam ribuan adalah 2.825.000. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Adi dari penjualan kedua model kemeja tersebut adalah Rp2.825.000. Kemudian metode selanjutnya adalah menggunakan metode uji titik pojok. Dari gambar ini diperoleh titik pojok daerah penyelesaian yaitu titik A 25,30, titik B 115,30 dan titik C 25,120. Uji titik pojok ke fungsi tujuan fx, y sama dengan 17.000x ditambah 20.000y. Nah, seperti ini. Untuk titik A, B, dan C masing-masing kita masukkan ke fungsi tujuannya ini 17.000x ditambah 20.000y. Untuk titik A sendiri berarti 17.000, x nya kita ganti 25, y nya kita ganti 30 sehingga didapatkan 1.025.000. Untuk titik B kita peroleh 2.555.000. Untuk titik C setelah disubstitusikan ketemunya 2.825.000. Dari tabel ini diperoleh nilai maksimum fungsi tujuannya fx, y 17.000x ditambah 20.000y adalah 2.825.000. Karena mencari keuntungan maksimum maka kita pilih yang terbesar ya. Jadi keuntungan maksimum yang diperoleh Pak
padi dari penjualan kedua model kemeja adalah 2.825.000. Perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menyelesaikan masalah program linear ini dengan menggunakan uji titik pojok. Kita misalkan terlebih dahulu di sini X-nya adalah tipe mawar, kemudian Y-nya tipe melati. Untuk memudahkannya saya buat tabel. Dua jenis rumah dapat menampung paling sedikit 420, berarti dia lebih besar sama dengan 420. Kemudian untuk tipe mawarnya dapat menampung 4 orang dan tipe melatinya 6 orang. Kemudian rumahnya yang dibuat adalah paling sedikit 91 rumah, berarti lebih besar sama dengan 91. Kemudian uang sewanya dari mawar 500.000, uang sewa untuk tipe melati 600.000. Model matematikanya bisa saya tuliskan ya, 4X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 420. Nah, ini bisa saya sederhanakan menjadi 2X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 210. Kemudian yang kedua itu X ditambah Y lebih besar sama dengan 91. Untuk satuan rumah ya, tipe melati itu dia positif, XY nya positif. Inilah model matematikanya. Kemudian untuk fungsi objektifnya berarti kita meminimumkan F(y) 500.000 X ditambah 600.000 Y. Ini bisa saya sederhanakan ya menjadi F(y) sama dengan 5X ditambah 6Y. Nah, di sini 100 ribuan. Ya, langkah selanjutnya kita akan menggambar daerah penyelesaian. Ini saya pakai skala 30. Yang pertama yaitu untuk 2X ditambah 3Y 210. Kalau X-nya 0, di sini X-nya 0 berarti 3Y-nya 210, Y-nya 70. 70 berarti di sini, dan Y-nya 0, X-nya 105. 105 di sini. Jadi saya gambarkan. Inilah garis 2X ditambah 3Y sama dengan 210. Di sini titik 105,0. Di sini 0,70. Ini 105. Nah, garis yang kedua yaitu garis X ditambah Y sama dengan 91. Untuk X ditambah Y lebih besar 91 berarti yang diarsir yang sebelah sana ya. Saya menginginkan daerah HP-nya bersih. Jadi nanti yang diarsir adalah yang berlawanan. X ditambah Y-nya lebih besar 91 berarti kan yang diarsir yang di sana ya. Tapi ini yang saya arsir yang sebelah sini. Untuk 2X plus 3Y-nya lebih besar berarti yang diarsirkan sebelah sana. Nah, ini yang saya arsir ya yang sebelah sini. Nah, ada titik potong di sini. Disinilah penyelesaiannya. Dan saya kasih titik di sini A 105,0, titik B-nya di sini, titik C-nya 0,91. Titik B itu perpotongan ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 210 dan X ditambah Y sama dengan 91 ya. Jadi 2X ditambah 3Y dikalikan 2 2X ditambah 2Y sama dengan 108 ya, kita kurangkan jadinya ketemunya Y-nya sama dengan 28. Kita substitusikan ke sini, berarti X ditambah 28 91. X-nya kita dapatkan 91 kurangi 28 yaitu 63. Jadi titik B-nya 63,28. Selanjutnya kita akan menggunakan uji titik pojok. Kita masukkan di sini di 5 kali 105 ditambah 6 dikali 0, hasilnya 525. Kemudian 5 kali 63 ditambah 6 kali 28 sama dengan 483. 5 dikali 0 ditambah 6 kali 91 sama dengan 546. Nah, karena kita meminimumkan ya di sini, jadi kita ambil nilai yang paling terkecil yaitu 483. Nah, di sini
minimum. Jadi uang sewa minimum yang diterima pengusaha tersebut adalah 483 dalam ratus ribuan ya, 48.300.000 rupiah. Nah, inilah penyelesaian dari program linear tersebut. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi program linear ini, cobalah kuis berikut ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Demikian materi program linear beserta penyelesaiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.